Untuk langkah-langkahnya bisa dibaca di sini. Yang pertama silakan. Nah, di sini kami sampaikan ya. Biro bagian organisasi memang melit ya, memimpin perhitungan formasi seperti itu. Namun boleh didampingi oleh kepegawaian. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Karena eh, kepegawaian itu nanti yang bisa memproyeksi 5 tahun ke depan seperti itu. Apakah misalkan terjadi peningkatan berdasarkan hasil perhitungan nambah 100 gitu. Realistiskah untuk direkrut tambahan 100 tersebut dalam jangka waktu 5 tahun? Kalau tidak, nanti kita bisa evaluasi di tahun kedua atau tahun ketiga setelah rekomendasi dikeluarkan seperti itu. Nah ini nanti silakan dibaca. Jadi eh, yang melit biro bagian organisasi, lampirannya disebar, bisa dikerjakan bersama-sama. Untuk dokumen pendukungnya silakan dikumpulkan dalam bentuk Google Drive seperti itu. Jadi kami bisa memeriksanya langsung. Nah, setelah dilaksanakan pengumpulan, silakan usulkan kepada kami untuk usulan masing-masing OPD dan satu instansi seperti itu ya. Karena walaupun nanti kami mengeluarkan rekomendasinya untuk satu instansi Pemprov Jogja misalkan. Nah, tapi tetap pada saat pembagian nanti kepegawaian yang dan bagian organisasi yang mengatur ya untuk masing-masing OPD seperti itu. Jadi kami tidak terlalu jauh untuk mengatur ini sampai ke masing-masing OPD kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terakhir nomor 6, Biro Bagian Organisasi merekap jumlah kebutuhan perjenjang berencana pada masing-masing satker. Sampaikan pula totalnya ya satu instansi kepada kami. Kemudian ini yang tahap selanjutnya yang B, pengusulan verifikasi validasi kebutuhan. Kami cek terlebih dahulu nih data dukung yang disampaikan oleh instansi pengguna. Kemudian nanti kami undang Bapak Ibu sekalian untuk proses verifikasi validasi. Misalkan mengumpulkan lakip setiap tahun satu gitu. Nah, silakan ditunjukkan dukungnya ada tidak seperti itu. Menyusun laporan pengendalian, misalkan per triwulan, berarti setahun kan 4 kali. Nah, silakan disampaikan ada tidak dokumen tersebut seperti itu. Jadi lebih kita melakukan proses pembuktian ya seperti itu, verifikasi validasi. Setelah hasil dalam pelaksanaan proses tersebut, itu baru nanti kita menemukan angka masing-masing jenjang seperti itu ya. Nanti disampaikan kepada kami untuk yang kebutuhan finalnya berapa gitu. Jadi dari kebutuhan final itulah yang nanti kami keluarkan rekomendasinya seperti itu. Nah, rekomendasi ini kita masuk ke tahap terakhir, dikeluarkan rekomendasi paralel, silakan Bapak Ibu sekalian menyampaikan juga ke Menpan untuk dibuat surat persetujuannya dan dimasukkan ke dalam e-formasi seperti itu. Nah, langkahnya tadi ya cuma 3 itu saja. Kita coba nanti. Nah, ini untuk alat ukurnya nanti sudah dalam satu kesatuan, tidak perlu dirubah-rubah lagi karena sudah baku ya, sudah pakem seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya tampilkan, silakan diisi dari masing-masing alat bukti ini seperti itu. Nah, ada 5 subunsur di sini. Bapak Ibu sekalian bisa dicek terlebih dahulu. Untuk menentukan tahun pertama 2, 3, 4, 5 kami serahkan. Misalkan mau mengikuti RPJMD, boleh. Tahunnya berapa? 2020, 2024. Nah, berarti tahun 1 2020, tahun 2 2021 seperti ya sampai 2024. Nah, nanti tadi saya sampaikan background study. Nah, misalkan di tahun 2023 2020, 2021, 2023. Nah, di tahun 2023 di sini menyusun background study dua, boleh ditulis di sini dua. Tapi di tahun-tahun sebelumnya tidak disusun background study, boleh ditulis nol di sini. Jadi ada dokumen yang tadi bersifat generik tiap tahun, berarti memang disusun ya. Contohnya di sini misalkan RKP, RKPD ini setiap tahun disusun, RKKL setiap tahun.
Nah, analisis penganggaran pembiayaan, nah, ini boleh dimasukkan. Misalkan contoh yang di sini Lakip ya, Lakip juga setiap tahun. Nah, ada yang tidak tiap tahun, midterm review Renstra gitu. Jadi per 3 tahun kira-kira seperti itu. Nah, nanti setelah terkumpul, silakan diisi saja. Nanti keluar hasilnya, karena ini merupakan rumusan ya, seperti itu. Rumusan. Nah, ini untuk alat-alat bukti nanti dikumpulkan di Google Drive, seperti itu. Nah, ini untuk di daerah, contohnya di Jawa Barat, kemarin mereka sudah keluar untuk rekomendasinya. Alat bukti ini bisa berupa dokumen, perencanaan, tulisan, gitu ya. Bisa juga PowerPoint yang terstruktur. Ada latar belakang, permasalahan, sampai yang terakhir misalkan saran tindak lanjut ya, rekomendasi tindak lanjut. Bisa juga dalam bentuk infografis. Nah, infografis itu satu slide tapi memuat informasi yang padat gitu. Nah, itu boleh juga. Jadi tapi jangan misalkan eh, dalam bentuk table-table aja seperti itu ya. Ada kalau peta jalan tuh kebanyakan teman-teman di daerah hanya dalam bentuk table yang diisi tahun sekarang berapa, tahun kedua berapa seperti itu. Harus ada penjelasannya kira-kira seperti itu. Nah, sama ini untuk rumusan ini juga sudah pakem, sudah perlu diisi. Nanti yang terakhir setelah ini, nah ini yang tinggal diisi oleh Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing OPD, berapa kebutuhannya di sini. Dan yang terakhir adalah untuk kesatuan Provinsi Jogja seperti itu. Nah, nanti dari sinilah yang dikirim ke kami, nanti kami keluarkan rekomendasinya seperti itu. Nah, ini stakeholder masing-masing. Tadi sudah kami jelaskan. Surat ditandatangani di sini bisa ke pejabat yang bersangkutan, setda atau satu level di bawahnya. Nah, ini contoh-contoh yang sudah terbit ya. Nah, jadi semakin cepat Bapak Ibu sekalian menyusun tadi alat bukti, proses di kami juga sebenarnya tidak lama ya. Verifikasi validasi juga paling nggak nyampe 3 jam gitu ya. Karena kami tidak memeriksa seluruh OPD tidak. Tapi ada usulan yang mungkin secara kuantitas agak tinggi, kami pasti akan minta bukti dukungnya seperti apa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti, nah ini sudah. Saya coba share untuk alat ukurnya ya, sebelum nanti kita diskusi. Silakan. Ya, baik. Oke. Ini dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, silakan isi ininya saja nih. Nah, ini random nih saya isi ya, Bapak Ibu sekalian. Nih dua, dua. Tadi saya sampaikan ini nol, misalkan nol, sini empat, ini nol. Boleh. Nanti hasil dari sini otomatis keluarnya di sini, form SKR di paling kanan. Nah, di sini misalkan keluar angkanya 37. Nah, ini masing-masing OPD mengisi gitu. Nah, untuk tadi rumusannya itu adanya di sini. Nah, ini sebenarnya sudah pakem ya Bapak Ibu. Jadi bentuknya sudah otomatis akan membentuk mengerucut seperti itu ya, atau seperti segitiga. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian dikerjakan yang ininya terlebih dahulu. Bagian organisasi silakan memimpin penyusunan kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya kita diskusi boleh. Mungkin sebelum diskusi dengan teman-teman, jadi yang pertama terkait dengan SKR itu sudah pakem ya, Pak Iksan ya. Ya, Oke, betul. baik. Jadi satuan SKR sudah pakem, artinya memang besaran formasi itu ditentukan oleh output dokumen yang tadi ya, Pak Iksan ya. Oke, kemudian mungkin karena saya tentu nanti kami ketika mengusulkan akan menyampaikan dokumen yang pernah kami kerjakan, tetapi mungkin ada beberapa dokumen yang belum pernah, misalkan seperti RPJB itu kan mungkin masih
tahun mendatang. Artinya tidak apa-apa ya, hanya sampling yang oke, baik. Nggak boleh. Ya, jadi mungkin seperti itu teman-teman ada bayangan atau mungkin bagi teman-teman yang belum pernah membuka form tadi, jadi terkait dengan standar penyelesaian waktu proses perencanaan, mulai dari identifikasi masalah sampai evaluasi, sudah ada standar bakunya, sehingga kalau saya menyimpulkan dari yang disampaikan Pak Iksan tadi, besaran formasi itu nanti sangat tergantung dari beban kerja ataupun output dokumen yang dihasilkan oleh tiap tiap satuan kerja atau perangkat daerah. Nah, maka memang ya ini kemarin kami mencoba-coba Pak Iksan, jadi masih seputar random. Nanti mungkin file ini akan kami bagikan ke teman-teman OPD. Jadi apa? Oh, ini tempatnya Pak Iksan ya, nggak punya Pak Iksan. Ya, jadi ya mungkin yang disit yang kuncinya adalah disit yang ini. Jadi yang sheet yang tadi Pak, output output output, karena yang SKR dan perhitungan tadi mungkin sudah baku sehingga kita tinggal membuktikan output dokumen apa yang menjadi dasar kita untuk menentukan formasi. Misalkan eh, hasil background study, apakah tiap tahun ada. Jelas itu mungkin juga untuk di daerah mungkin juga background study biasanya untuk RPJMD atau dokumen jangka restra ya biasanya seperti itu. Kemudian grand design juga tidak setiap sektor mungkin ada, jadi bisa berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan kalau di pariwisata mungkin ada penyiapan untuk Riparda, ada juga untuk penyiapan untuk rencana induk ekonomi kreatif. Jadi setiap sektor mungkin bisa berbeda-beda, tetapi ada beberapa dokumen yang itu mungkin selalu ada. Misalkan kalau di OPD ada Restra, ada Renja, ada hasil forum OPD, ada hasil apa namanya konsultasi publik, ada hasil eh, adopsi legitimasi, misal dengan forum-forum dengan DPRD, ada pengendalian dan seterusnya. Jadi memang kalau kami boleh menyimpulkan, pada akhirnya setiap OPD nanti bisa berbeda-beda jumlah formasinya tergantung dari tadi yang sudah dijelaskan ruang lingkup dari proses perencanaan itu sendiri. Mungkin itu sebagai pengantar teman-teman diskusi. Di sini juga ada teman-teman dari organisasi dan juga teman-teman dari perangkat daerah. Kami silakan jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau diklarifikasi ke Mas Iksan, monggo. Dan juga sudah bergabung Pak Ketum kami, Pak Imam Karyadi. Silakan kami berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin berkomentar. Tetapi pada prinsipnya tadi sudah disampaikan, faktor yang sangat menentukan adalah output dokumennya. Dan nanti mungkin kami dari Babda dan juga BPPI Komil DIY akan mencoba untuk mengasistensi teman-teman perangkat daerah. Tapi yang paling penting teman-teman di OPD adalah menyiapkan dokumen-dokumennya ya. Saya rasa kalau teman-teman di perencana sudah ada dokumen-dokumen tadi, tinggal nanti cara kita menuangkan. Silahkan jika ada yang ingin berkomentar atau dari Mas Imam Kardi mau berkomentar. Ya, mohon maaf ya, tadi internet kami mati. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang ingin berkomentar? Kami persilakan. Atau Pak Iksan mau menanggapi, monggo. Ya silakan Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Atau teman dari organisasi, apakah mau ada yang ingin disampaikan? Kalau saya secara pribadi mungkin sudah cukup jelas Mas Iksan. Jadi apa namanya kuncinya memang nanti tinggal di pembuktian output dokumen kita ya. Apakah gitu sebuah organisasi layak ada media atau muda ya? Ya tinggal dari pekerjaannya itu apa ya, seperti itu. Kalau kalau melihat itu. Betul, betul. Iya. Atau mungkin ada rencana perekrutan P3K? Mungkin? Nah kalau hal semacam itu implikasinya seperti apa Mas Iksan? Gimana maksudnya? Apa Jadi nama? kalau ya formasi ini juga untuk itu apa namanya bisa dipenuhi dari 3 jalur Oke. ya, Iya, jalur iya, baik. CPNS, Hmm. P3K dan jalur perpindahan jabatan Hmm. gitu. Iya. Nah, jadi untuk jangka waktu 5 tahun Hmm. nggak apa-apa kita
bersusah-susah dulu gitu ya, tapi kan hasilnya nanti untuk formasi 5 tahun kira-kira Iya. gitu. Ya memang Mm-mm. saya rasa ini kebutuhan kami juga karena kalau melihat struktur kepegawaian di kami, potensi teman-teman yang sekarang JF ini untuk berpindah bahkan sampai ke struktural cukup tinggi karena eh, jumlah PNS kami yang pensiun juga juga cukup besar. Nah, maka kami juga mengejar formasi ini untuk mencoba menempatkan JF pertama di setiap OPD agar ada kaderisasi. Jadi nanti ketika apa namanya yang muda itu nanti naik ke jabatan lain, misalkan jabatan pertama dan seterusnya kan fungsi perencanaan itu tidak terganggu di OPD. Jadi kemarin kami sudah mencoba mengutak-atik dengan data dasar proses bisnis perencanaan yang umum, mulai dari restoran dan seterusnya, memang menghasilkan struktur ada pertama, ada muda, dan ada madya. Tetapi kemarin dalam diskusi dengan teman-teman organisasi juga kami berdiskusi apakah setiap perangkat daerah itu memang eh, harus ada media. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Iksan, memang harus melihat beban apa namanya klasifikasi di perangkat daerah. Ketika itu memang ruang lingkup perencanaannya tidak sekompleks sampai ke 5 proses tadi, ya mungkin akan menjadi perhatian kami untuk seperti itu. Monggo teman-teman silakan ini mumpung ada Mak Iksan, eh, nanti juga nasib di setiap perangkat daerah juga tergantung dari proses perhitungan ini. Atau Mas Imam tadi mau menyampaikan sesuatu? Oke, Matur nuwun, Mas Ipa Budi Dharma sudah memoderasi forum ini. Pak Isan, Matur nuwun. Terima kasih sekali sudah berkenan untuk meluangkan waktunya memberikan apa informasi awal ya. Mungkin sebenarnya bukan informasi awal, tetapi kemudian mungkin menjadi pencerahan buat kami untuk menghitung efektivitas atau jumlah jumlah apa CF yang formasi CF yang bisa apa namanya fit dengan kebutuhan organisasi Pemda DIY. Kalau untuk kami informasikan terkait dengan P3K yang sudah memiliki apa formasi P3K itu ada di Kota Jogja sebetulnya. Nanti kalau saya keliru mohon dikoreksi ya, yang sudah punya formasi JF uh, fungsional perencana dari uh, formasi P3K itu ada di Kota Jogja. Kalau yang di DIY belum, sepertinya belum ada. Nah, kemudian untuk rencana ke depan memang kami diminta oleh Biro Organisasi, ya nanti ada Mas Denny ya, untuk melakukan kalkulasi ulang terkait dengan jumlah formasi yang sesuai dengan kebutuhan DI dari semua OPD dan Bapeda sendiri. Nah, harapan kami dari pertemuan ini teman-teman OPD bisa melihat kembali kebutuhan, gitu. Melihat kembali kebutuhan jumlah formasi yang dibutuhkan untuk berkarir di masing-masing OPD ini. Kemarin sebenarnya teman-teman sejawat yang ada di OPD maupun di kabupaten kota, kami sebenarnya sudah melakukan penghitungan dan menyusun policy paper atau policy brief yang kami sampaikan ke pimpinan terkait dengan penghitungan jumlah formasi di OPD. Tetapi melihat dari dinamika di forum ini, sepertinya kami harus melakukan adjustment kembali, melakukan penghitungan, gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ihsan. Karena seperti yang disampaikan Pak Guspika juga waktu di Bandung, tidak ada persoalan ketika satu OPD selain Bapeda itu memiliki Jabung Madya, tetapi harus dikembalikan ke kebutuhan dan perhitungan yang layak, yang fit dengan aturan yang ada di apa Perka BKN maupun di Permenpan. Jadi kami terus terang nanti setelah forum ini mohon bimbingannya dari Pak Ihsan, mungkin kami akan melakukan penghitungan draftnya, mungkin kami bisa di apa ya di akses ya Pak ya, mungkin bisa diberikan komentar gitu draft dari kami nanti
Kami mohon waktu lagi, mungkin janjian kembali ke Pak Ihsan bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain bisa ikut mendengarkan evaluasi sebelum diajukan secara resmi oleh Pemda DIY atau mungkin dari rekan-rekan kabupaten kota. Oke. Itu Mas Imam sepertinya yang perlu kita segera tindak lanjuti agar rekan-rekan OPD juga aware karena ini menyangkut karir dari rekan-rekan sejawat kita juga. Oke. Demikian dari saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Imam Budi Dharma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin setelah ini nanti kita akan mengumpulkan teman-teman OPD ya. Mohon izin ya Bu Sekretaris ya. Jadi apa namanya? Kita akan coba undang OPD. Tapi harapannya teman-teman OPD juga sudah menyiapkan dokumen-dokumen apa yang dihasilkan dari fungsi perencanaan sehingga nanti ketika kita berdiskusi sudah bisa cukup jelas. Jadi kalau dari Bapeda mungkin bisa memetakan dokumen-dokumen yang rutin ya seperti Renstra, Renja dan seterusnya. Tetapi kan siapa tahu di setiap sektor ada banyak dokumen yang itu menjadi amanat juga dari pusat. Misalkan rencana induk atau grand design apa yang itu harus ditindaklanjuti oleh setiap sektor. Sehingga itulah yang memberikan warna berbeda antara satu OPD dengan OPD yang lain. Jadi ketika semakin kompleks, tadi sudah disampaikan Pak Iksan, jadi semakin banyak atau semakin kompleks perencanaan yang dilakukan, tentu tidak menutup kemungkinan di situ ada CF Madya. Nah ini saya berikan kesempatan kepada teman-teman di OPD, mungkin ada yang ingin menyampaikan hal yang sederhana, misalkan Pak, kalau di OPD saya mengerjakan dokumen ini, apakah itu bisa masuk dalam ruang lingkup output dokumen perencanaan tadi atau tidak? Tidak apa-apa, silakan. Jadi teman-teman nanti bisa mendapatkan gambaran secara utuh apa saja yang perlu disiapkan. Kami berikan kesempatan bagi teman-teman OPD untuk mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau teman-teman yang lain. Monggo. Pak Heri, Pak Erlek, present silakan Pak Er. Silakan langsung open mic Pak Erlek. Silakan dibuka dulu mikrofonnya Pak Erlek. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk mau usul aja untuk sekretariat dewan. Itu kan fungsinya selain sebagai OPD juga sebagai fasilitator anggota DPR dalam menyusun APBD dan pokok-pokok pikiran. Apakah dimungkin untuk bisa menambah data untuk ahli media itu sangat diperuntukkan karena sering anggota dewan itu istilahnya pasrah bongkoan dengan setuan untuk membuat laporan pokok-pokok pikiran, penyerapan aspirasi, dan membuat istilahnya pidato di dalam musrenbang itu juga sangat sangat terkait dengan perencanaan. Dan mungkin sebagai fasilitator, tapi juga merangkap jadi mitranya Bapak TAPD karena keinginan dewan harus diterjemahkan oleh sekretariat dewan untuk dalam memutuskan APBD dan pokok-pokok pikiran. Mungkin hanya itu aja untuk tambahan info untuk sekretariat dewan agar jabatan fungsionalnya juga sampai utama atau media lah istilahnya, karena sangat penting kalau di DPRD karena sekarang itu dewan hanya terkait dengan anggaran istilahnya, untuk saya apa, tapi untuk perencanaan kadang-kadang sangat saya sangat tergantung dengan sekretariat dewan dalam posisi untuk menyusun pokok-pokok pikiran juga. Sekretariat dewan harus punya keahlian itu karena untuk jabatan media sama itu sangat tapi untuk hasilnya itu kami
minta konfirmasi hasil dari Sekretariat Dewan ini bisa diakui nggak di perencanaan untuk pokok-pokok pikiran sama APBD, walaupun APBD itu APD yang menyusun, tapi hasil akhirnya juga kami juga ikut terlibat dalam menyusun kesepakatan antara Dewan dan Eksekutif. Ini itu aja Pak. Sama Bu. Oke, baik. Jadi, Terima kasih. jadi Assalamualaikum matur warahmatullahi nuwun, Pak. wabarakatuh. Jadi pasca penyederhanaan tadi banyak perencana baru di berbagai sektor, Pak Iksan. Ya. Jadi salah satunya di Sekretariat Dewan. Nah, kalau kami melihat memang teman-teman dari Setwan juga terlibat dalam siklus perencanaan, mulai dari identifikasi masalah sampai ke evaluasi. Ya, memang hanya saja memang permasalahannya adalah belum pernah ada best practice output dokumen yang ideal seperti apa di setiap sektor seperti itu. Nah, ini kami juga mungkin masalah ini juga nanti akan ditemui di sektor-sektor lain ya, yang selama ini memang belum pernah ada perencana di situ. Monggo Mas Iksan, apakah ada saran? Misalkan kasusnya untuk Setwan ini mirip mungkin kalau di Jakarta mungkin ya sekretariat DPR ya, mungkin seperti itu. Ya, baik. Kalau secara standar kompetensi itu perencana ahli media itu mampu menyusun dokumen perencanaan untuk jangka menengah kira-kira seperti itu. 5 tahun, 10 tahun gitu. Dan juga yang sifatnya lintas sektor seperti itu. Jadi eh, kesulitan atau tingkat dari kualitas dokumennya itu tadi selain menangkap untuk jangka waktu 5 tahun, tapi juga kerumitannya juga tadi ada keterkaitan antar sektor, kira-kira seperti itu. Yang paling sederhana misalkan eh, yang paling update ya kereta cepat Jakarta Bandung misalkan seperti itu ya. Eh, Ternyata di Bandung itu kita tidak turun di kota Bandung misalkan seperti itu. Nah, kita turun di daerah perbatasan dari kota Bandung. Yang intinya adalah sebenarnya kita nggak turun di Bandung. Jadi kita harus ada transportasi lagi yang menghubungkan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sana ketika orang datang ke menggunakan kereta cepat sampai ke Bandung, eh, masih harus lanjut lagi, kira-kira seperti itu. Jadi eh, banyak sektor yang harus bekerja sama di sini dalam rangka misalkan menyukseskan tadi ya kereta cepat Jakarta Bandung perlu ada transportasi penyambung kira-kira seperti itu ya. Dan juga di lokasi misalkan kalau di sana mau dijadikan tempat tujuan baru ke Jawa Barat kira-kira seperti itu ya. Maka bisa dibangun misalkan daerah wisata baru, potensi daerah wisata baru. Ada potensi ekonomi di sana, ada potensi misalkan pariwisata di sana kira-kira seperti itu. Nah, jadi perencanaan Alimadia tuh mampu untuk menangkap isu tersebut kira-kira seperti itu, lintas sektor. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau di Setda pertanyaannya ya kok Setda sih Sekretaris Dewan ya, itu apakah bisa dibuka media ya nanti bisa dilihat dokumennya itu ada nggak yang untuk jangka menengah kira-kira seperti itu ya. Dan dengan tingkat kerumitan tadi yang saya sampaikan. Dari dokumen tersebut sebenarnya nanti setelah dikumpulkan kan bisa terpetakan ya dalam artian untuk perencanaan ahli media juga bisa melakukan review untuk Renstra. Eh, Renstra 5 tahunan biasanya midterm reviewnya di tahun ketiga seperti itu. Apakah kemudian sekretaris dewan juga melaksanakan hal tersebut kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada alat buktinya memang masuk ke sana karena sistem kita kan ke depan itu untuk menyusun satu dokumen itu bukan perseorangan ya, tapi lebih ke arah tim. Bisa jadi sekretaris dewan berkoordinasi dengan perencana di unit yang lain seperti itu. Jadi atau bisa juga dikerjakan berkelompok dengan jabatan fungsional lain, analis kebijakan kah, peneliti kah, kira-kira seperti itu. Tapi tetap dokumennya bisa kita klaim ya sebagai dokumen perencanaan gitu. Nah, silakan eh,
tadi Pak Herlek ya, Pak Herlek itu nanti bisa mengumpulkan dokumen tersebut, eh, dimasukkan saja dulu Pak di toolsnya kami seperti itu. Nanti kita bisa melihat apakah kemudian keluar. Dan kita juga sebenarnya membuka diskusi dalam artian yaitu urgensi ya, urgensi menaruh misalkan media di sekretaris dewan kira-kira seperti itu. Apakah memang urgent, paradigmanya sederhana, kalau tidak ada, apakah tetap masih bisa berjalan seperti itu, atau yang selama ini apabila tidak ada media yang mengerjakan siapa gitu, merugikan tidak pihak yang mengerjakan tidak sesuai dengan posisinya. Maksudnya gimana? Misalkan perencana pertama ternyata mengerjakan dokumen yang tadi sebenarnya secara kompetensi itu lebih lebih apa ya, lebih tinggi gitu ya, tapi dikerjakan pertama. Nah itu kita tidak bisa seperti itu, jadi ada urgensi untuk membuka formasi tadi gitu. Atau misalkan lebih ekstrim, yang menyusun ternyata bukan perencana gitu, padahal itu dokumen perencanaan. Nah, kita harus membuka formasi tersebut. Mungkin itu dari saya. Nanti sekali lagi di setelah dikumpulkan pasti kami akan mengakses terlebih dahulu gitu ya, sebelum kami panggil untuk verifikasi validasi. Nanti ada diskusi-diskusi di sana, bisa jadi usulan awalnya itu nanti angkanya mengecil, bisa jadi juga meningkat seperti itu. Jadi tetap kita buka jalur diskusi di sana seperti itu. Yang pasti dalam 5 tahun itu sebagai bentuk komitmen harus terpenuhi gitu. Paling itu. Baik. Terima kasih Pak Iksan. Silakan teman-teman yang lain. Silakan untuk bisa bertanya. Mungkin kita juga tidak akan berlama-lama karena Pak Iksan juga ini sudah di luar jam kantor, jadi kami juga nggak enak juga. Silakan teman-teman manfaatkan kesempatan Ya. ini, atau dari teman-teman Bapeda sendiri atau teman-teman dari organisasi jika ingin ada pertanyaan, kami persilahkan. Tapi kalau saya membayangkan yang disampaikan Pak Heri tadi dari Sekretariat Dewan, mestinya memungkinkan, hanya saja memang selama ini kerja perencanaan di fungsi di Setwan itu memang yang belum belum apa ya optimal. Sebagai contoh, setahu saya setiap tahun itu kan Dewan selalu melakukan evaluasi terhadap perda maupun penyiapan turah perda. Artinya kan di situ teman-teman perencana bisa terlibat di dalam penyusunan apa namanya evaluasi tersebut. Karena kami sendiri setiap tahun juga mendapatkan tamu dari tim dari sekretariat DPR RI yang setiap tahun juga melakukan evaluasi terhadap undang-undang ataupun apa prolegnas tertentu. Jadi kalau memang itu menjadi agenda rutin, saya rasa bisa menjadi pertimbangan dalam transformasi. Jadi tinggal memang kalau kita hanya mengerjakan apa yang selama ini kita kerjakan, ya mungkin ini juga kesempatan kita juga untuk menata peran perencanaan dalam organisasi ya. Jadi misalkan selama ini peran kita mungkin hanya banyak di identifikasi masalah, yaitu masalah pokok-pokok pikiran. Tapi ternyata kalau kita buka lebih luas lagi, peran perencana dalam evaluasi perda misalkan atau monef perda itu juga cukup besar. Atau ketika teman-teman di apa pansus-pansus itu menggelar apa namanya naskah-naskah akademik, nah itu kan ada beberapa muatan yang mestinya bisa disumbangkan oleh teman-teman perencana. Mungkin hal itu yang perlu juga menjadi refleksi bagi kita. Betul, betul. Itu naskah urgensi masuk itu, Mas. Jadi kalau sebelum Ya, nyusun Perda kan kita nyusun ya, naskah naskah akademik. akademik Ya, atau naskah ya, urgensi gitu. ya, Ya, itu selalu ada masuk naskah semua. akademik dan setiap tahun juga ada evaluasi perda yang berjalan sehingga itu bisa Iya. jadi muatan. Ya, selama ini Dewan hanya masalah dengan Setwan hanya masalah dengan pihak ketiga. Tapi Nah, nanti kalau ditanya harus mengundang pihak ketiga. Tapi kalau bisa nah juga itu perencana di Setwan kan ya, otomatis Dewan sama perencana yang bisa saling komunikasi karena ya, makanya kalau mau ada gitu CF aja. Madya di situ berarti siap-siap kita berperan lebih di proses itu Pak Heri ya. Jadi Iya. rencana harus siap-siap memberikan opini atau pendapat, argumen terkait dengan prolegda tersebut.
secara dari Siap, perspektif perencanaan. Mungkin itu siap Mas Ferry. beberapa Mas gambaran Imam. yang mungkin juga ini terjadi di tempat lain juga ya, di sektor-sektor lain ya. Silakan teman-teman bisa melihat mungkin selama ini mengerjakan yang pekerjaan yang memang itu ruang lingkupnya perencanaan mulai dari identifikasi masalah sampai ke evaluasi, tapi kemarin kita belum pernah menata dengan baik sehingga apa namanya kita belum mengenali output-output itu. Silakan saya berikan kesempatan lagi sebelum jika nanti tidak ada pertanyaan, mungkin forum nanti akan saya cukupkan. Monggo dari Mas Adi silakan. Pariwisata silakan Mas bisa open mic. Oke, matur nuwun Mas Imam dan Pak Iksan mau menanyakan jika dokumen yang di apa jika perlu ada bukti dokumen namun penyusunan kayak roadmap aircraft itu baru tahun depan itu gimana ya? Jadi kan belum ada bukti dokumennya ya. Ya, baik. Itu tadi di tahun itu makanya kami juga memproyeksi untuk tahun ke depannya gitu. Misalkan kita start di 2020 untuk jangka 5 tahun kan berarti di 2024 ya. Jadi Hmm. memang kita memproyeksi juga di tahun 2024 memang kalau ada dokumen yang tadi mau disusun belum disusun tapi sudah direncanakan akan disusun masukkan aja nggak apa-apa. Tapi kami Oh, dibuktikan bahwa itu memang akan disusun gitu loh. Entah di dalam oke. Renstra atau di dalam apa gitu. Kalau di dalam buktinya dalam anggaran bisa juga Pak ya? Bisa, bisa. Kan berarti udah sedia kan anggarannya untuk menyusun itu gitu. Ya, baik Pak. Matur Oke. nuwun Bapak. Ya, sama ini. Silakan jika ada pertanyaan lain. Eh, Tidak ada. Mungkin kalau eh, tidak ada, mungkin untuk teman-teman perangkat daerah nanti next step-nya setelah ini kita akan coba untuk mengumpulkan teman-teman perangkat daerah juga untuk berdiskusi mengenai ini. Ya kita coba simulasikan apa namanya kebutuhan formasi berdasarkan formasi tadi, perhitungan tadi ya. Tapi yang paling penting adalah masing-masing bisa menyiapkan dokumen ataupun proses pekerjaan perencanaan apa yang akan dilakukan 5 tahun mendatang ya. Kita mulai aja sesuai dengan RPJMD kita. Kemudian apa namanya eh, ya punya itu disiapkan. Nanti kita akan jadwalkan untuk bisa berdiskusi bersama dengan teman-teman organisasi juga. Mungkin itu Pak Iksan karena eh, secara umum kami sudah memahami cara penghitungannya dan kuncinya memang ada di beban output dokumen tadi. Itulah yang mungkin Link nanti akan absennya enggak tuh? apa? Ada absennya Mbak. Silakan. Jadi saya rasa sudah cukup Pak Iksan. Terima kasih untuk waktunya. Iya, Eh, iya, iya. Sudah meluangkan waktu ke kami. Hmm. Mohon nanti ketika kami ada pertanyaan juga mohon nanti kembali ya kami dengan apa namanya nanti akan kami konsultasikan lagi setelah ada bahan-bahan yang cukup bagi kami. Mungkin itu ya teman-teman ya karena sudah pukul jam 5. Terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya. Eh, saya cukupkan. Eh, Nanti bisa kita lanjutkan diskusi di grup perencana di DIY. Nggih, matur nuwun Pak Iksan untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Eh, Baik, Terima kasih untuk penjelasannya. baik. Terima kasih Pak Imam, Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti bisa dikoordinasikan dulu di internal. Kalau ada pertanyaan boleh di WhatsApp ke saya seperti itu ya. Paling seperti itu. Baik, saya izin mundur diri, Bapak Ibu Iya, iya, sekalian. iya, Sekali lagi terima kasih. Ya, iya, Assalamualaikum. iya, matur nuwun. Iya, iya, mungkin forum kami selesaikan. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Ya. Nanti kita lanjut.
besok kita koordinasi lagi secara internal. Matur nuwun.